Negosiasi Manchester City Barcelona tukar Laporte dengan Frenkie de Jong. Manchester City dikabarkan menyambut terbuka ketertarikan Barcelona terhadap Aymeric Laporte. Transfer Laporte sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Laporte musim ini tidak lagi menjadi pemain inti Manchester City. Josep Guardiola lebih menyukai duet John Stones dan juga Ruben Dias jika keduanya dalam kondisi fit. Oleh sebab itu, kabarnya Barcelona membidik Laporte sebagai salah satu target utama di bursa transfer Januari 2022 ini. Xavi perlu memperbaiki masalah-masalah Barcelona sesegera mungkin. Kini kabarnya Manchester City juga tidak akan menghalangi kepergian Laporte jika Barcelona memang berminat. Mengapa begitu? Laporte tampil cukup solid di musim ini, setidaknya lebih baik dari musim lalu. Namun mengutip dari Daily Mail, Manchester City tidak akan menghalangi kepergian Laporte jika si pemain memang menginginkannya. Bahkan kabarnya Manchester City juga siap melepas Laporte ke Barcelona dengan skema pertukaran pemain. Sebagai gantinya mereka menginginkan Frenkie de Jong. Gelandang Belanda itu sudah lama dikagumi oleh Guardiola. De Jong dianggap sebagai salah satu jenderal lini tengah terbaik saat ini. Pertukaran pemain jadi jalur utama yang dipilih Barcelona untuk merekrut pemain beberapa tahun ke depan. Pasalnya, masalah finansial Barcelona belum benar-benar beres. Jika menggunakan skema transfer biasa, Barcelona kemungkinan tidak akan bisa membeli Laporte dari Manchester City. Harga jual Laporte diyakini masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, jika mau menyertakan De Jong sebagai bagian transfer, Barcelona mungkin menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Mereka bisa mendapatkan Laporte dan transfer De Jong dan juga akan mendatangkan uang tambahan untuk membayar hutang. Barcelona dan Aston Villa mulai negosiasi soal transfer Philippe Coutinho. Barcelona dan Aston Villa dikabarkan mulai terlibat pembicaraan soal transfer Philippe Coutinho. Meskipun demikian, Villa disebut hanya ingin meminjam gelandang asal Brasil itu. Media Spanyol Sport menyatakan bahwa manajer Aston Villa, Steven Gerrard, tertarik untuk memboyong Coutinho kembali. Gerrard meyakini bahwa Coutinho bisa menambah daya gedor timnya karena pernah bermain bersama di Liverpool. Villa dikabarkan mengajukan penawaran peminjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Secara prinsip, Barcelona sepakat dengan penawaran itu. Kedua belah pihak hanya belum menyepakati permasalahan gaji si pemain. Villa juga disebut keberatan jika harus menanggung gaji Coutinho secara penuh, sementara Barcelona membutuhkan ruang di anggaran gaji mereka untuk memasukkan Ferran Torres yang baru mereka boyong dari Manchester City. Sementara Coutinho sendiri dikabarkan siap hengkang dari Stadion Camp Nou. Dia disebut ingin hijrah ke klub yang bisa memberikannya waktu bermain lebih banyak. Gelandang berusia 29 tahun itu membutuhkan waktu bermain lebih banyak karena mengincar satu tempat di skuad timnas Brasil pada Piala Dunia 2022. Dia pun disebut telah mengajukan syarat tersebut kepada klub yang meminatinya. Pembicaraan transfer Philippe Coutinho itu diprediksi akan kelar dalam beberapa hari ke depan. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka Barcelona harus mencari klub lain yang mampu menampung si pemain. Selain Aston Villa, Arsenal juga disebut berminat untuk memboyong kembali Coutinho. Namun sama seperti Villa, The Gunners juga hanya ingin meminjamnya dan keberatan untuk membayar penuh gaji si pemain. Everton, Leicester City, dan Newcastle United yang juga disebut sedang memonitor kondisi Coutinho. Jika dilihat dari kekuatan finansialnya, Newcastle United tampaknya juga bisa menjadi pilihan Coutinho karena klub itu baru saja dibeli oleh putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Selain itu, Coutinho juga dikabarkan bisa menjadi alat barter bagi Barcelona untuk mendatangkan penyerang Alvaro Morata dari Juventus. Pemain asal Spanyol itu dibutuhkan pelatih Xavi Hernandez untuk menambah daya gedor pasukannya. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri kabarnya memblok kesepakatan yang sudah tercapai karena tak mau kehilangan pemain tanpa mendapatkan penggantinya. Barcelona menang di Copa del Rey panggung Dani Alves dan pemain muda. FC Barcelona berhasil meraih hasil bagus ketika melawan klub divisi 3 Linares Deportivo pada babak 32 besar Copa del Rey. Laga ini menjadi panggung bagi Dani Alves dan para pemain muda Barcelona. Laga Linares versus Barcelona pada ajang Copa del Rey alias Piala Raja digelar di Stadion Municipal de Linares, Kamis 6 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Barcelona besutan Xavi Hernandez lebih dulu tertinggal dari Linares melalui gol dari Hugo Dias pada menit ke-19. Namun Barcelona bisa membalikkan keadaan pada babak kedua.
Anak asuh Xavi menjaringkan 2 gol balasan lewat aksi Ousmane Dembele di menit ke-63 dan winger muda Ferran Jutriga di menit ke-69. Duel Linares versus Barcelona dalam babak 32 besar Copa del Rey 2021-2022 menjadi ajang yang dinanti para pendukung Barcelona. Sebab nama Dani Alves untuk pertama kalinya masuk dalam skuad Barcelona pada pertandingan resmi musim ini. Kubu Barcelona memulangkan Dani Alves setelah kontrak sang bek kanan asal Brasil itu di Sao Paulo habis pada September tahun lalu. Adapun Dani Alves meninggalkan Barcelona pada tahun 2016, ia lantas bermain untuk sejumlah klub mulai dari Juventus, Paris Saint-Germain hingga Sao Paulo. Pada usia 38 tahun, Dani Alves melakoni laga comeback-nya pada 2054 hari setelah penampilan terakhirnya bersama Barcelona. Menariknya, pertandingan terakhir Alves pada periode pertamanya membela Barcelona terjadi di Copa del Rey, tepatnya pada laga final edisi 2015-2016 kontra Sevilla. Selain penampilan Dani Alves yang langsung mencuri perhatian pada laga pertamanya setelah kembali ke Barcelona, duel melawan Linares juga menjadi pertunjukan para pemain muda. Pada laga Linares versus Barcelona di Copa del Rey kali ini, Xavi menurunkan trio Ferran Jutriga 22 tahun, Elias Akoma 17 tahun, dan Nico Gonzalez 20 tahun di lini depan. Ferran Jutriga juga baru di musim ini menembus skuad utama Barcelona membayar kepercayaan Xavi dengan 1 gol kemenangan yang ia cetak. Jutriga dan Nico Gonzalez bermain penuh pada laga ini sementara Elias Akoma ditarik keluar pada babak kedua untuk digantikan oleh Ousmane Dembele. Ini adalah kemenangan penting yang berarti kami lolos ke babak kedua, kata Xavi usai laga Linares versus Barcelona dikutip dari Marca. Sulit bagi kami untuk memahami bagaimana mendominasi lini tengah dan menemukan umpan terakhir ke pertahanan lawan. Di situ kami harus menunjukkan potensi kami. Pada babak kedua, kami bermain lebih baik, imbuh Xavi. Pada babak pertama, saya memberitahu mereka atau para pemain bahwa kemenangan bisa diraih dengan kepercayaan dan memanfaatkan peluang. Kami berhasil melewatinya dan saya merasa senang, ucap Xavi mengakhiri.